Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama di Musalla Al-Hajjah Fatimah Samha, Kota Baru, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Ad-Dunya Mazra'atul Akhirah. Dunia sebagai ladang amal, akhirat tempat balasan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yusma' wa min nafsin la tashfa'. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Tema kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akidah, berkaitan juga dengan ibadah, berkaitan juga dengan adab dan akhlak. Kalau orang mempelajari agama Islam, maka beberapa bagian dari agama Islam yang dia pelajari, yaitu 4 aspek yang dia pelajari. Yang pertama berkaitan dengan akidah, dan akidah adalah ma ya'taqiduhul muslim fi qalbihi minal imani billah wa tauhidih wa ma yata'allaqu min arkanil islam wa masailul iman. Akidah yaitu yang diyakini oleh seorang muslim
di dalam kalbunya berkaitan dengan tauhid kepada Allah dan rukun-rukun Islam serta permasalahan-permasalahan keimanan. Kemudian yang kedua, ibadah. Ibadah adalah pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan ibadah lisan seperti berzikir, membaca Quran, memberi nasihat, memberi wasiat, amar ma'ruf nahi munkar, atau ibadah qalbu seperti berikhlas, mencintai Allah, bersyukur, bersabar, rasa takut, rasa harap, tawakal, dan ibadah-ibadah qalbu lainnya. Atau ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan yang lain. Bakti orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu. Atau aspek lainnya adalah muamalah. Seorang muslim yang ingin belajar agama Islam tidak lepas dari dia harus belajar muamalah, hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang keempat, aspek yang dipelajari oleh seorang muslim tentang agamanya adalah adab dan akhlak. Itulah 4 aspek kehidupan seorang muslim yang kalau seandainya dia belajar ilmu agama seperti kita sekarang ini, maka setiap pendakwah tidak lebih dari 4 ini. Akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Nah, tema kita dunia sebagai ladang beramal dan akhirat sebagai tempat ganjaran dari amal, ini berkaitan dengan akidah. Keyakinan seorang muslim di dalam kalbunya yang tidak boleh dia ragu sedikit pun. Dan juga berkaitan dengan ibadah. Karena dari tema ini nanti kita akan membicarakan sebuah ibadah. Dan berkaitan juga dengan adab dan akhlak. Bagaimana adab seorang muslim terhadap dunia. Inilah yang kita bicarakan. Berarti yang ingin saya tuju sebenarnya tema ini penting. Bahkan sangat penting. Makanya tema ini harus kita perhatikan dengan maksimal. Karena dia perkara yang sangat penting. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tema ini. Itu sebagai tauti'ah, sebagai muqaddimah sebelum kita masuk kepada tema kita. Tema ini sangat penting karena berkaitan dengan akidah. Dan perkara akidah adalah asyraful ulum. Dengan kesepakatan para ulama, akidah adalah ilmu syariat yang paling mulia dibandingkan yang lain. Karena dengan akidahlah akhirnya seseorang akan mempunyai pondasi dasar dalam beramal. Yang mana pondasi dasar itu bagaikan akar yang kokoh. Ketika ada akar yang kokoh, maka sebuah pohon akan tumbuh. Begitulah akidah yang benar akan menumbuhkan amal. Seorang malas beribadah, padahal sudah lama ngaji. Dan ini hari-hari ini saya dengung-dengungkan di jamaah dakwah sunnah.
sudah lama ngaji, tapi malas ibadah. Zikir malas, baca Quran malas, sholat malam jadi khabar kana. Sholat malam sudah jadi kabar dahulunya. Dahulunya sholat malam. Khabar kana bahasa nahunya. Dahulunya kayak itu sholat malam. Wah, ini qabliyah, ba'diyah seasalnya. Kemudian zikir pagi, zikir sore, tidak istiqamah. Jangan zikir pagi, zikir sore. Zikir setelah sholat, habis sholat langsung ngobrol, main HP. Itu jangan dianggap sebagai sebuah hal yang remeh-temeh. Itu berkaitan dengan akidah. Seorang munafik malas karena akidahnya rusak. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan jika mereka bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Sifat malas identik dengan orang munafik. Orang munafik rusak akidahnya. Yura'unan nas. Mereka riya terhadap manusia. Maka tema kita berkaitan dengan perkara akidah. Akidah bagaikan pondasi dalam sebuah amal. Akar dalam sebuah pohon. Yang dengan akar yang kokoh tersebut akhirnya pohonnya tumbuh. Amalnya tumbuh. Kalau sudah amalnya tumbuh, maka diambil buah-buahannya di setiap musim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan terhadap sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik kata Abdullah bin Abbas, ucapan akidah la ilaha illallah. Yang mana dia bagaikan pohon yang akarnya kokoh, pohonnya menjulang ke langit. Kemudian memberikan buah di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala agar kalian mengingat akan hal tersebut. Maka tema kita berkaitan dengan akidah dan setiap perkara akidah penting. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, ahli hadis kota Madinah. Beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Qawiyil Matin, al-ikhlas bimanzilatil amal mithlu ar-ruh minal badan. Ikhlas kedudukannya di dalam amal ibadah seperti ruh pada sebuah tubuh. Apa kabar kalau seandainya ada tubuh tanpa ruh? Dia tidak bisa bergerak, mati. Begitulah amalan tanpa ikhlas. Begitulah amalan tanpa akidah. Begitulah akidahnya, kedudukan akidah. Maka tema ini penting. Dunia mazra'atul akhir. Dunia adalah ladang beramal, akhirat tempat untuk mengambil balasan. Ini akidah seorang muslim yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian dia berkaitan dengan ibadah. Karena ketika kita sudah mengetahui dunia mazra'atul akhirah, dunia ladang beramal, akhirat tempat mengambil balasannya, akhirnya tumbuh semangat untuk beramal ibadah. Terutama yang sudah katanya ngaji tauhid, sudah katanya tegak sunnah di dalam dirinya, mengikuti dakwah salaf. Maka seorang yang bertauhid seharusnya
lebih rajin ibadah, lebih semangat ke masjid, tidak mudah meninggalkan sholat berjamaah. Karena itu konsekuensi tauhid. Hari-hari ini saya mengangkat tauhid dengan pengertian al-khudu' wal-dhullu tam ma'a ghayatil mahabbah lillahi wahdah la syarika. Tauhid adalah ketundukan dan kepatuhan yang sempurna secara mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Itu tauhid. Yang sering diajari oleh ustaz-ustaz kita tauhid ifradullah bil ibadah, ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Akhirnya kita diajari tidak berdoa kepada orang mati, tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, pawang hujan, tidak memakai jimat. Bagus. Tapi jangan lupa tauhid juga adalah ketundukan, kepatuhan secara mutlak disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Orang yang bertauhid senantiasa kalau ngutang bayar, bukan pakai kata kunci afwan akhi. Bayar. Mana tauhid? Orang yang bertauhid kalau sudah tekan kontrak 1 tahun bekerja, maka tidak boleh tidak amanah karena dia bertauhid. Orang yang bertauhid senantiasa jujur di atas sebuah kesepakatan. Orang yang bertauhid. Jangan sampai ada imajinasi di tengah manusia, kadahakun lagi berurusan lawan orang salafi. Kenapa? Karena ada jujur. Orang yang bertauhid, orang yang senantiasa tunduk, patuh mutlak kepada Allah. Termasuk ketundukan adalah tidak berdusta. Al-mu'min la yakfur. Orang beriman tidak berdusta. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau anna malakan nazala minas sama wa akhbara anna al-kadhiba halal, anna Allah ahalla al-kadhib, wa kadzab tawarru'an." Kalau seandainya malaikat turun dari langit kemudian menghalalkan dusta, maka aku tidak mau berdusta. Malu untuk berdusta. Orang ahli tauhid bukan hanya sekedar tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tetapi tidak jujur di dalam muamalah, tidak penyantun terhadap istri, tidak sesuai dengan kesepakatan saat bermuamalah. Mana tauhid? Maka tema dunia adalah ladang beramal, akhirat adalah tempat mengambil balasan, nanti menghasilkan amal-amal. Makanya dia kaitannya dengan ibadah. Dan kaitannya dia dengan adab. Adab adalah hasil dari akhlak. Akhlak itu adalah sajiyah wa tabi'ah. Dia adalah tabiat yang ada di dalam qalbu seorang muslim, yang apabila ada sesuatu langsung keluar akhlaknya tanpa berpikir panjang. Akhlak suka penyabar, akhlak suka pemarah, akhlak suka bakhil, akhlak suka dermawan, akhlak suka menolong, akhlak tidak peduli dengan orang lain. Itu akhlak. Dari akhlak ini, amalan qalbu ini sajiyah wa tabi'ah. Saji, dia tabiat, sifat yang ada di dalam diri seorang muslim tanpa berpikir panjang akan keluar dalam dirinya, maka menghasilkan adab. Jadi kalau ada orang bertanya apa bedanya akhlak dan adab? Adab adalah implementasi value dari akhlak yang dimilikinya. Maka ketika seseorang mengenal dunia adalah ladang beramal dan akhirat adalah tempat mengambil balasan atas amal, maka dia seorang muslim harus beradab dengan dunianya. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap dunia? Baik. Saya sudah meyakinkan Bapak Ibu bahwa tema ini penting.
Maka kita sekarang masuk kepada tema kita. Yang pertama, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh banyak para ulama, yaitu berbunyi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah lahan bercocok tanam untuk memetik di akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh As-San'ani atau As-Saghani di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Kemudian juga hadis ini disebutkan oleh Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitabnya Al-Asrar Al-Marfu'ah. Tetapi hadisnya palsu. Jadi hadis ini juga disebutkan oleh Zarqani dalam kitabnya Mukhtasar Maqasid dan tidak dikenal hadis ini. Intinya hadisnya palsu. Tapi maknanya benar berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan kepada makna hadis ini, bahwa dunia menurut akidah seorang muslim adalah waktu beramal, dan akhirat setelah kehidupan dunia seorang manusia akan meninggal, dan setelah meninggal dia akan masuk ke dalam fase kehidupan yang ketiga. Dan setelahnya ada fase kehidupan yang keempat. Ketiga dan keempat adalah waktu untuk mengambil balasan atau ganjaran atas amal perbuatan, buruk atau baiknya. Jadi maknanya benar. Dunia adalah ladang untuk beramal, dan akhirat adalah ladang untuk mengambil balasan atas amal di dunia. Apa dalil yang menunjukkan akan makna ini? Bahwa dunia adalah ladang untuk beramal. Dalil yang paling utama secara umum adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ya'buduni, beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Berarti penunjukan dari dalil ini, surah Az-Zariyat ayat 56, penunjukan dari dalil ini bahwa tujuan paling utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin adalah untuk beramal saat dia hidup di dunia. Ini dalil pertama yang menunjukkan bahwa dunia adalah ladang untuk beramal, dan akhirat adalah ladang untuk memetik buah hasil dari amal tersebut, baiknya atau buruknya. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam ayat surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beramallah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat amalan kalian. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada alam gaib dan nyata. Alam gaib
Maksudnya adalah gaib bagi kita di dunia, yaitu kehidupan setelah kematian. Dan nyata bagi yang masuk ke dalam kehidupan setelah kematian. Jadi begini Pak, manusia itu hidup 4 fase. Yang pertama, di dalam rahim ibunya 9 bulan. Kemudian yang kedua, hidup di dunia sesuai dengan umur yang Allah takdirkan untuknya, 60 sampai 70 tahun, sangat sedikit dari umat Rasulullah SAW yang lebih darinya. Kemudian fase yang ketiga, dari mulai kematian sampai hari kebangkitan. Fase yang keempat, dari mulai hari kebangkitan sampai kepada kampung kekekalan, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Baik itu ke surga atau ke neraka. Ini yang dimaksud. Kalian akan dikembalikan kepada alam gaib dan alam nyata. Lalu diberitahukan oleh Allah kepada kalian apa yang telah kalian lakukan, amalkan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa dunia ladang untuk beramal. Dan akhirat adalah ladang untuk memetik buah dari amal tersebut. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dunia adalah ladang untuk beramal, yaitu ayat yang disebut oleh para ulama rahimahumullah ayatul raj'ah, ayat minta kembali. Ayat minta kembali, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat 99. Demikianlah orang-orang yang kafir. Jika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, maka ia akan berkata, ya Rabb, kembalikanlah aku kemana? Ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan. Agar aku beramal saleh. Dan di situ disebutkan a'malu salih, agar aku beramal salihan. Ini ada beberapa mahasiswa yang baru lulus, para ustaz. Salihan kata nakirah, wan nakirah tadullu 'ala al-umum. Salihan kata yang belum ditegaskan apa dan siapanya. Dan ini menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya orang itu minta dikembalikan di dunia agar dia bisa beramal saleh apapun, sekecil apapun. Walau hanya satu sujud dalam satu rakaat. Walau hanya satu huruf dari bacaan Al-Quran. Walau hanya 1 rupiah untuk bersedekah. Walau hanya 1 senyum kepada orang lain yang merupakan amal saleh. La'alli amalu salihan. Agar aku bisa beramal saleh apapun ya Allah. Kembalikan dulu aku. Ini menunjukkan bahwa dunia ladang beramal. Karena kalau sudah mati yang ada hanya adalah apa? Adalah memetik buah dari amal tersebut. Fima taraktu, yang telah aku tinggalkan saat aku hidup di dunia. Yang aku telah tinggalkan saat aku hidup di dunia. Di dunia waktu beramal, itu harus menjadi akidah seorang muslim. Dunia waktu beramal, dan amal dibagi menjadi 2. Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, atau sebaliknya. Tarku ma'mur wa fi'lu mahdzur. Mengerjakan yang diperintah atau menjauhi yang dilarang, atau
melalaikan yang diperintah dan mengerjakan yang dilarang. Silakan pilih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha." Setiap hari manusia keluar rumahnya. Setiap pagi keluar rumahnya. Setiap orang yang keluar satu langkah dari rumahnya, maka dia sedang berdagang dengan dirinya sendiri. Apakah hari itu dia memerdekakan dirinya dari api neraka, famu'tiquha, atau hari itu dia menjerumuskan, membinasakan dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia waktu beramal. Tinggal pilih beramal di dunia, amal baik atau amal buruk. Tidak ada hisab di dunia. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Innal yawma amal wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Fakunu min abna'il akhirah, wa la takunu min abna'id dunya." Sesungguhnya hari ini waktunya untuk beramal. Tidak ada hisab. Nggak ada. Orang nggak sholat, nggak ada dihisab. Makanya orang ada yang kecanduan maksiat karena memang tidak ada hisab. Ya, tidak ada hisab. Kecanduan tidak sholat, kecanduan terlambat sholat berjamaah, kecanduan tidak sholat berjamaah, kecanduan tidak puasa Ramadan, kecanduan tidak sholat 5 waktu, kecanduan tidak bayar zakat padahal mampu, kecanduan bermaksiat, kecanduan melakukan kesyirikan, bid'ah, berzina, membunuh, minuman yang memabukkan, berjudi, kecanduan pinjol untuk judol. Mantap. Pinjol, judol. Ya. Itu kegelapan di atas kegelapan. Ini para ikhwan, nggak ada hisab. Makanya dia akhirnya kecanduan, nyanyat. Akhirnya nyanyat karena tidak ada hisab. Tapi ingat, besok setelah engkau meninggal, jangan nunggu akhirat ya. Karena Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, "Innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah." Kalian sering mengatakan kapan datang kiamat, kapan datang kiamat. Bahkan sampai sekarang orang ramal kiamat. Bahkan yang termasuk peramal sebagian yang dikira pendakwah. Oh, ini tukang ramal. Maka Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Fa innahu man mat qamat qiyamatuhu." Sudahlah, tutup pembicaraan kapan itu kiamat, kapan itu kiamat. Sesungguhnya siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Yang jadi masalah sekarang, para ikhwah, kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Bisa 10 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik sekarang. Tidak tahu. Sedangkan kita tidak ingin seperti orang ini. Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku untuk sekedar beramal saleh yang aku sudah rusak saat aku hidup di dunia. Apa jawab Allah Subhanahu? Kalla, tidak. Sama sekali tidak. Innaha kalimah huwa qailuha. Itu yang sering dia ucapkan. Antar. Kenagin baca Qur'annya. Kenagin bersedekahnya. Kenagin umrohnya. Kenagin hajinya. Kenagin salat malamnya. Kenagin. Huwa kalimatun qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, alam barzakh, dinding sampai hari kiamat. Ayat ini semisal dengan surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Ini dalil yang lain yang merupakan akidah kita bahwa dunia waktu beramal. Ya. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa akum minas salihin fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan bersedekahlah kalian. Nah, ini lihat, ini nanti ada hubungannya antara amal ibadah dengan meyakini dunia adalah waktu beramal, ladang untuk beramal. Wa anfiqu mimma razaqnakum, bersedekahlah kalian dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian sebelum salah seorang di antara kalian datang kematian. Lalu ia mengajarkan, wahai Rabbku, akhirkan sebentar aja, tangguhkan sebentar aja kepada waktu yang dekat saja. Mungkin beberapa menit, beberapa detik. Nah, saya baca tadi perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, perkataan menarik beliau dalam kitab Sayyidul Khatir, bahwa kalau seandainya manusia mengetahui bagaimana mahalnya hidup di dunia, maka niscaya dia tidak akan pernah melalaikan waktunya walau sedetik pun. Mahal hidup di dunia ini, tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan ketika dia dibanding dengan akhirat, maka harganya miliaran untuk pahala di akhirat. Makanya wajar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai' nadami ala yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun seperti penyesalanku terhadap suatu hari matahari pada hari tersebut terbenam, berarti umurku berkurang, amalku tidak bertambah. Pernah kita menyesal? Pernah nggak kita menyesal atas kehilangan waktu untuk beramal saleh? Dan itu sangat berharga, bukan sekarang. Nggak bisa dihitung sekarang. Nanti dulu di akhirat. Dan saya pesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ada dua penyesalan. Orang neraka, penghuni neraka menyesal kenapa dia bermaksiat, tidak beramal saleh. Penghuni surga menyesal kenapa dia tidak beramal lebih daripada yang dia amalkan saat dia di dunia. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, coba antum cek dalam ayat, ya laitani, alangkah ruginya aku, alangkah coba aku begini saat hidup di dunia. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i, beliau berkata, adraktu aqwaman, aku dapati suatu kaum, hum abkhalu ala awqatihim min dananirihim. Mereka paling bakhil terhadap waktu mereka dibandingkan kebakhilan mereka terhadap emas dan perak mereka. Apalagi di zaman sekarang. Jangankan orang umum, orang yang awam, orang yang sudah ngaji saja sering diajak nongkrong oleh ustadznya. Nongkrong. Kafe. Alhamdulillah. Allah. Ya.
Baik. Kemudian dalil yang lain, dan dalilnya banyak para ikhwan, tentang bahwa dunia adalah ladang untuk beramal. Di antara dalil-dalilnya juga dari ayat-ayat minta kembali ke dunia untuk beramal saleh, selain yang sudah saya sebutkan tadi, di antaranya juga adalah surat Ibrahim ayat 44. Wa anzirin nas yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Dan peringatkanlah manusia tentang suatu hari yang siksa akan mendatangi mereka. Kemudian orang-orang yang berbuat zalim berkata, wahai Rabb kami, akhirkan untuk kami kepada waktu yang dekat. Ngapain? Nujib da'watak. Kami akan memenuhi panggilan Rasulmu. Dan kami akan, panggilan engkau ya Allah. Dan kami akan mengikuti Rasul-Rasulmu. Apa jawab Allah? Awalam takunu aqsamtu min qablu ma lakum min zawal. Bukankah dulu kalian juga bersumpah? Begitu juga sumpahnya sama. Tapi enggak jerah-jerah. Ini dalil menunjukkan bahwa dunia adalah ladang beramal. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 53. Yauma ya'ti ta'wilu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal. Yang artinya yauma ya'ti ta'wilu. Pada hari datang kejadian yang sudah disebutkan dari kiamat. Maka orang-orang yang dahulu melupakan yang sudah datang kepada mereka para rasul dari Rabb kami dengan membawa kebenaran. Mereka berkata, apakah ada penolong bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami, memberikan rekomendasi kepada Allah agar kami diampuni, atau minimal kami kembalikan ke dunia untuk beramal saleh agar kami beramal tidak seperti yang kami amalkan dahulu. Allah. Ini para ikhwan. Di antaranya juga surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqimun. Yang artinya, walau tara, jikalau kamu melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berdosa, mereka tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Kami sudah mendengar, kami sudah melihat, kami sudah tahu kajiannya, pengajiannya, kami sering hadir. Tapi kami tidak mengamalkannya. Cuma sekedar kajian pengajian saja. Jiping. Ngaji nguping. Apalagi nggak dicatat. Ya, habis pengajian, habis hilang. Ada kalau di luar sana, lain di Kota Baru. Kalau di luar sana ada istilah ikhwah spesialis tablik akbar. Hadirnya cuma tablik akbar. Habis itu yang dibanggakan kalau sudah foto dengan ustadz, alhamdulillah bisa selfie sama ustadz. Pas ditanya bagaimana, yang hadir banyak, bagaimana kajiannya? Pokoknya ramai itu bang. Ini salah satu fenomena yang harus diobati di tengah dakwah salaf. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Kembalikan kami ke dunia. Untuk ngapain? Na'mal salihan. Inna muqimun. Ketika kami agar kami bisa beramal saleh. Sama ini juga nakirah. Apapun amal salehnya, kami baru yakin. Nah ini berarti bukan gaib lagi. Kalau sudah terlihat oleh mata, di situ surga, di situ neraka, itu nikmat, itu adalah siksa, itu berarti bukan gaib lagi. Sedangkan orang yang beriman, yang benar-benar beriman ketika dia beriman, yu'minuna bil, beriman dengan hal yang gaib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak yang lain yang menunjukkan bahwa dunia ladang beramal dan akhirat ladang memetik amal saleh tersebut. Sekarang dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Maksudnya adalah dunia bukan waktu untuk leha-leha bagi orang beriman. Tetapi dunia waktu untuk beramal seperti orang di penjara. Dia ketika habis sholat maghrib, dia akan terpenjara. Kapan saya sholat isya? Ketika setelah selesai sholat isya, dia sudah memikir, nanti harus bangun sholat subuh. Terpenjara. Terpenjara dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatul kafir. Tetapi orang-orang kafir, mereka seenaknya hidup. Tetapi nanti di akhirat yang ada cuma siksa dan siksa. Ini para ikhwan dirahmati. Ini dalil yang menunjukkan bahwa dunia waktu beramal. Dunia ladang untuk beramal dan akhirat tempat untuk mengambil ganjaran atas amal tersebut. Hadis yang lain, riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau seorang yang asing atau seorang pengembara. Asing atau pengembara, dia tidak berdiam di tempatnya. Dia cuma berteduh sebentar, cuma berehat sebentar, mengumpulkan bekal, kemudian melanjutkan perjalanan ke tujuan aslinya. Maka begitulah perumpamaan seseorang ketika ia hidup di dunia. Di dunia waktu untuk beramal. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Mali walid dunya."
Apa hubunganku dengan dunia? Innama ana karakib astadhillu tahta syajarah. Aqumu wa aruh. Sesungguhnya aku bagaikan seorang pengembara yang bernaung di bawah sebuah pohon. Not make sense. Tidak masuk akal di bawah pohon dia bangun istana, rumah di atas 1000 meter persegi, kolam renang 5, padahal awaknya seikungannya. Kamar 20. Ya. Belum pernah diundang di sebuah negara ASEAN yang terkaya di ASEAN. Kemudian panitia ketika lewat sebuah istana, panitia mengatakan, Ustaz, itu istana raja. Karena ingin hati menghinakan dunia, ulun tidak terlalu merespon. Oh ya kah? Kemudian beliau bercerita, di dalamnya ada 1000 kamar. Saat itu ulun terperangah. Hah? Kayak apa sapunya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk akal. Dan bukan tujuan hidup di dunia seseorang terlalu bermewah-mewah untuk dunia. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat di dalam surah Al-Ahqaf, wa yawma yu'raduna dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adhabtum." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum tafsukun." Surat Al-Ahqaf ayat 20. Yang artinya, dan ingatlah tentang hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke dalam neraka. Dikatakan kepada orang kafir, kalian telah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia kalian. Kalian sudah merasakannya. Ketika Umar bin Khattab membaca ayat ini, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Wallahi inni la aqdiru an akula aladza ta'amin 'indakum aw minkum aw alyana libasin minkum." Demi Allah, aku sanggup untuk makan yang lebih enak daripada makanan kalian semua. Aku sanggup untuk berpakaian yang lebih lembut dari seluruh kain pakaian kalian. Walakin astabqi li akhirati. Akan tetapi aku sisakan itu untuk kehidupan di akhirat. Berarti pemahamannya berdasarkan surah Al-Ahqaf ayat 20. Semakin banyak seseorang merasakan nikmat di dunia, dikhawatirkan nikmat akhiratnya akan dikurangi oleh Allah, terutama jika nikmat dunia dia balas dengan maksiat dan tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Walakin astabqi akhirat. Ada sebagian orang, Pak, ada orang saya telepon kok nggak ngangkat. Habis itu beberapa lama baru dia ngangkat. Afwan Ustaz. Tadi nelfonnya. Iya, di mana antum akhi? Afwan Ustaz. Lagi di Singapura. Ngapain? Sarapan sebentar, saya pulang lagi nanti. Hendak makan nasi goreng harus dari Banjar ke Kota Baru dulu. Mencari yang paling nyaman. Terlalu berlebih-lebihan untuk dunia. Ada yang kadang satu wafer harganya 500 juta. Ada yang kadang celana dalam
500 juta? Itu isinya gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang kadang tilamnya, kalau seandainya guring di atasnya, tinggalam sini. Saking kenyolnya, terlalu berlebihan para ikhwan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat hanya ada kirbah. Kirbah itu tempat bejana air terbuat dari kulit yang tergantung, tidak ada perabotan, tidak ada kemewahan. Kemudian beliau menangis. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah falyuwassi' ala ummatik." Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar umatku diluaskan rezekinya. Agar engkau tidak seperti engkau Rasulullah. Sedangkan Faris war Rum wahum alaihim yatamatta'una bid dunya. Orang Persia, Romawi, mereka di atas kesyirikan mereka senantiasa merasakan kehidupan dunia. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat, yang tahu kaidah tadi, dunia ladang untuk beramal, bukan ladang untuk hidup selamanya. Dan akhirat adalah ladang untuk mengambil buah dari amal tersebut. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Awa fi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Wahai Ibnu Khattab, beliau bahkan tidak menyebut namanya Umar karena mungkin sedang marah. Apakah engkau ragu dengan kita, wahai Umar bin Khattab? Araditum bil hayati dunya minal akhirah? Apakah engkau ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Biarkan mereka dengan kehidupan dunianya, nanti di akhirat yang ada cuma siksa, dan siksa. Sedangkan kita yang ada di akhirat cuma nikmat, dan nikmat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa dunia adalah ladang untuk beramal. Dalil yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat." Surga diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Di antaranya kita harus beramal di dunia. Dan tidak ada waktu istirahat untuk beramal. Selama masih hayat di kandung badan, nafas di tenggorokan, maka tidak ada kata istirahat untuk beramal. Allah berfirman, "Fa idza faraghta," jika engkau telah selesai beramal, maka bangunlah. Coba perhatikan. Ayat ini bagaimana tafsirannya? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah selesai, idza faraghta min umuri dunya wa ashghaliha wa qata'ta ala iqaha fansab fil ibadah. Jika engkau telah mengerjakan perkara dunia, kemudian engkau memutuskan pada waktunya untuk beribadah, maka bangunlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qum ilaiha nasyitan farighal bal. Kerjakan ibadah tersebut dengan penuh semangat, penuh perhatian. Wa akhlis li rabbika niyyah war raghbah. Dan ikhlaskan niatmu dan penuh dengan keinginan untuk beramal saleh. Ini menunjukkan pada ikhwah, tema kita bukan berarti kita harus selalu di masjid. Tema kita bukan berarti kita harus miskin. Tema kita bukan berarti kita harus menjauhi, mentalak dunia, talak 3. Tema kita adalah
proporsional di dalam beramal. Saat mengerjakan kehidupan dunia, kerjakanlah. Tetapi ada waktu untuk beribadah, maka kerjakan ibadah tersebut dengan maksimal. Saya beri contoh ya. Kalau seandainya sudah azan, maka bangunlah saat subuh. Kemudian jawablah azan tersebut, jangan ditunda-tunda. Ya. Karena kebiasaan orang yang masbuk, akibat dia saat azan masih mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, akhirnya masbuk. Akhirnya tidak tenang, tidak khusyuk ibadahnya. Dan ini tidak masuk ke dalam fa'idha faraghta. Ada sebagian orang masbuk. Kemudian saat masbuk, dia banyak kawannya masbuk. Ketika sudah masbuk, imam salam, biasanya orang masbuk seperti yang saya katakan tadi, dia tidak dia tidak terlalu perhatian dengan sholat yang dia kerjakan. Pokoknya ikut sholat. Rakaat keberapa? Tidak tahu. Kenapa? Karena pikirannya masih apa yang dia kerjakan dari perkara dunia. Makanya dia masbuk. Apalagi masbuknya, imamnya sudah ruku. Sidin hanya di situ. Hah? Itu masuk dalam keadaan terengah-engah. Pasti tidak khusyuk. Kemudian salam. Sadar baru saat salam. Kenapa sadar? Karena akan melanjutkan berapa rakaat tadi. Lalu punya hilah, punya trik. Kayaknya sebelah kanan tadi kawan semasbuk. Menghadangi kawan. Yang di sebelah kanan menghadangi sidin. Allah. Ulun dapat ini dari Syekh Abdul Razak. Kisahnya bukan dari beliau, tetapi dapat bahwa setiap orang yang masbuk pasti dia sedang berurusan dengan dunia. Dalilnya, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wa taba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan ada pengganti yang buruk setelah mereka yang melalaikan sholat. Kenapa? Karena mengikuti syahwat. Pasti yang masbuk sedang dalam keadaan sibuk dengan dunia. Imma harta, tahta, wanita. Dan biasanya tidak khusyuk. Baik, kembali ke permasalahan tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita sudah pahami dan yakini bahwa dunia adalah waktu untuk beramal. Tadi saya ingin menjelaskan hadis al-jannah huffat bil makarih. Dunia sesuatu yang sulit diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Harus berwudu dalam keadaan dingin, harus bangun sholat dalam keadaan masih ngantuk, baik subuh ataupun asar biasanya, ataupun subuh dan isya. Makanya orang-orang munafik yang paling berat sholat mereka adalah subuh dan isya. Asqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atam. Salat yang paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat isya. Pokoknya dunia berat. Sesuatu yang tidak disukai untuk surga berat, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Tapi jika dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan surganya Allah SWT. Sedangkan neraka sesuatu yang syahwat, disukai oleh manusia. Dan itu dalil bahwa dunia adalah ladang untuk beramal. Dan akhirat ladang untuk memetik buah amal tersebut. Taib. Sekarang kita masuk cara bagaimana menumbuhkan di dalam kolbu semangat untuk beramal. Ini poin yang kedua. Tadi akidahnya sudah kita dapatkan. Harus jadi akidah seorang muslim. Dunia aku ini hidup di dunia hanya beramal.
Ya, amal baik diusahakan. Baik, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bagaimana cara agar bisa semangat beramal di dunia. Semangat beramal saat di dunia. Yang pertama adalah mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Yang artinya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yakni al-maut, yaitu kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat. Fa innahu la yadhkuru ahadun wa huwa fi sa'ah illa dayyaqah, wa la yadhkuruhu wa huwa fi dhiq illa wassa'ah." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Tidaklah seseorang mengingat kematian dan dia dalam kelapangan hidup, nyaman makan, nyaman bersetubuh dengan istri, nyaman hendak pergi, hendak kemana saja, nyaman hidupnya. Tapi kapan dia mengingat kematian, maka mulai sempit hidupnya. Sempit di sini maksudnya mulai dia tegakkan kembali ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang mengingat kematian dalam keadaan sempit hidupnya, miskin. Kan manusia itu diuji oleh Allah dengan 5 pokok ujian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami benar-benar akan uji kalian sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan. Kekurangan makanan. Maka saat seseorang dalam keadaan sempit diuji dengan 5 tersebut dan cabang-cabangnya, sempit perasaannya, tapi ketika dia mengingat kematian, maka dia akan lapang hidupnya. Kenapa? Karena sebentar lagi ini selesai. Tidak selamanya seperti ini. Sedangkan di akhirat ada kehidupan yang lain yang lebih kekal dan lebih baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang timbul pertanyaan. Mengapa mengingat kematian memotivasi kita untuk beramal saleh? Menjadikan hidup di dunia tidak ada waktu kecuali untuk beramal saleh. Seperti Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, "Ya Imam, ila mata?" Imam Ahmad ditanya, "Ya Imam, mata rah?" Wahai Imam, kapan kita istirahat? Karena beliau sakit keras, kemudian beliau mendengar hadis, beliau minta diambilkan buku untuk pena untuk menulis. Kemudian para sahabatnya mengatakan, "Ya Imam, mata raha?" Wahai Imam, kapan istirahat kalau begini terus? Engkau sakit keras, bahkan engkau sedang dalam keadaan sekarat. Kapan istirahatnya? Apa jawab Imam Ahmad rahimahullah? Beliau mengatakan, "Inda awwali qadamin tada'uhu fil jannah." Saat telapak kaki pertamamu kamu masukkan ke dalam surga, saat itu baru istirahat. Makanya para ulama mengatakan, saya pernah dengar khutbah di Masjid Quba atau Masjid Nabawi, saya lupa. La rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat untuk orang beriman sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa mengingat kematian membuat kita semangat beramal? Nah, siapa yang menjawab belum kasih hadiah.
Tangguhan aja, tangguh dulu. Siapa yang menjawab ulun kasih hadiah. Mengapa mengingat kematian membuat kita semangat beramal? Semestinya dengan mukaddimah yang ulun sampaikan tadi, pian bisa menjawab. Nah, mana orangnya? Kota Baru. Yang menjawab ulun kasih hadiah. Silakan. Karena dunia adalah ladang untuk mencari dunia lagi tadi. Dunia sebagai ladang, amal akhirat sebagai. Itu pertanyaan ulun. Tapi beliau kan ulun bilang, siapa yang menjawab maka dikasih hadiah. Bujur kada, salah kada, pokoknya dapat hadiah. Nah, silakan. Silakan Pak. Pertanyaannya, mengapa mengingat kematian bisa membuat kita membuat dunia sebagai ladang beramal? Karena di akhirat tidak ada lagi tempat beramal. Betul apa betul? Nah, ini ada tugas dari panitia, Ustaz habis akan ya. Jadi selain ceramah, bagi-bagi hadiah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu sebab pertama. Mengapa orang mengingat mati pasti semangat beramal? Karena dia yakin bahwa setelah mati tidak ada waktu untuk beramal. Ada sebab yang lain. Karena kalau seandainya dia mengingat kematian, maka dia akan mengingat sesuatu yang datang kapan saja. Dia tidak mengetahui waktunya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat yang terakhir, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok. Seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia meninggal. Jujur Pak, saya ketika keluar dari selangkah dari rumah saya, ingin safari dakwah ke Batu Licin, Kota Baru, Satoi, dan Pelaihari terakhir, saya sudah berpikir, mungkin di sini umurku. Kita nggak tahu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan, "Innallaha idza arada qabda ruha 'abdin bi ardhin jahala lahu fiha haja." Sesungguhnya Allah jika menginginkan untuk mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat untuk hamba tersebut berhajat di tempat tersebut. Ya, maka hati-hati yang sering safar, hati-hati yang sering bepergian. Jangan-jangan itu adalah Allah menginginkan engkau meninggal di tempat tersebut. Kalau tempatnya baik, Mekah, Madinah. Saya sekarang punya banyak kawan-kawan di Madinah yang mereka usaha, misalkan usaha di Kota Baru jalan, tidak terlalu harus diteliti setiap harinya, tokonya tidak, sudah jalanlah dia. Duit banyak, ada serinya. Daripada tinggal di Kota Baru, pindah ke Madinah. Bisa mudah sekarang. Pulang ke Kota Baru cuma sepekan di dalam 1 semester, habis itu pulang ke sana. Untuk mendapatkan hidup, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al. Siapa yang sanggup untuk meninggal di kota Madinah, lakukanlah. Fa inni syafi'un liman mata biha. Aku akan memberi syafaat untuknya bagi siapa yang meninggal di dalamnya. Pemberi syafaat maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada Allah dan meminta kepada Allah, "Ya Allah, itu fulan meninggal di kotaku. Ampuni dosanya."
Itu namanya syafaat Rasulullah SAW. Ini bagi siapa yang mampu. Mun kada mampu, sudah kita di musola sini aja. Ya. Ini yang kedua. Jadi selain yang disebutkan beliau tadi, yaitu setelah mati tidak ada waktu beramal. Maka semangat untuk beramal. Yang kedua, kematian kita tidak tahu di mana kapan datangnya. Dan kalau sudah datang tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika datang ajal mereka, maka tidak akan pernah terlambat atau terlalu cepat. Itu jawaban yang kedua. Mengapa mengingat kematian membuat kita beramal? Jawaban yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mengapa mengingat kematian membuat kita beramal sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Ibnu Majah. Beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina atyas?" Di antara orang beriman yang paling cerdas siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang paling banyak mengingat kematian. Dan subhanallah para ikhwah, banyak sekali saya dapati orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk mengingat kematian, akhirnya dia mulai meniti jalan istiqamah. Mulai ke masjid, mulai taat, mulai duduk di majelis ilmu, mulai orientasinya hanya akhirat, bagaimana saya bisa selamat di akhirat. Banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk istiqamah dengan mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, yang paling cerdas di antara orang beriman adalah orang-orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika. Dan orang-orang yang paling banyak mengingat dan paling baik persiapannya untuk setelah kematian, itulah orang yang cerdas. Sebab yang ketiga sekarang, mengapa mengingat kematian membuat kita semangat untuk beramal ibadah? Karena perhatikan, orang setelah mati akan masuk ke dalam kubur. Dan kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Yang selamat di dalam kubur, maka dia akan menghadapi fase-fase akhirat lebih mudah. Dan yang tidak selamat, dia akan menghadapi fase-fase setelahnya lebih sulit. Ini penyebab ketiga. Mengapa kalau orang mengingat kematian, dia semangat beramal? Karena berarti dia mengingat kubur. Coba pian, datangi kuburan. Maka yang suka flexing, pamer, entah itu pamer harta, pamer tahta, pamer wanita. Ya, dia akan benar-benar sadar bahwasanya itu semua tidak akan pernah dibawa. Ada perkataan menarik dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan begini, bahwa ini Pak dalam tidur kita. Beliau mengatakan begini, sayandamul insanu amma qarib. Manusia sebentar lagi akan menyesal. Kapan? Hina intaqala min ad-dari dunya ila ad-daril akhirah. Ketika dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Kenapa menyesal? Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajli la yahmilu ma'ahu syai'. Ternyata harta yang dia perjuangkan selama ini. Harta yang dia bela-bela selama ini. Bahkan sampai melakukan maksiat gara-garanya. Memutuskan rahim gara-garanya. Saya pernah mendapati kasus, ya Ustadz, kami saudara sekandung 5 tahun gak tegur sapa gara-gara harta waris rumah seharga 5 miliar. Mati gak antum bawa itu? Dan saya berpesan, yang ngaji atau pernah ngaji dengan saya, jangan pernah putus rahimnya.
Sambunglah hubungan rahim. Bersabarlah dengan rahim-rahimmu. Hai, seorang yang sudah bertauhid memutuskan hubungan rahim, apalagi hanya karena gara-gara harta. Fawajada anna al-mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmilu ma syai' illa kafan. Harta yang dia perjuangkan selama ini, bahkan dia berbuat zalim gara-gara harta tersebut, dia sikut sana, bahkan dia bunuh sana. Gara-gara harta. Ternyata dia tidak bawa secuil pun, kecuali cuma 2 kain kafan. Masuk akalkah kita tidak beramal saleh setelah itu? Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau menyebutkan tentang surga dan neraka tidak menangis. Tetapi ketika berdiri di hadapan kuburan, beliau menangis sampai ballalatihatum, sampai jenggotnya basah. Kemudian beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazil akhir. Kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah kiamat. Ingat Pak, setelah mati mulai saat itu apa? Kiamat. Jangan tunggu Dajjal Pak, kiamat itu. Bagi seorang muslim mulai saat mati, saat itulah kiamatnya. Barang siapa fa in naja minhu fa ma ba'dahu min aisaru min. Yang selamat darinya dia akan mudah setelahnya. Wa illam yanju minhu fa ma ba'dahu asyaddu min. Yang tidak selamat dikubur maka kehidupan setelahnya akan lebih sulit. Dengan begini dia akan semangat beramal. Ini sebab yang ketiga. Ketika seseorang mengingat kematian, mengapa dia semangat untuk beramal saleh? Yaitu dia akan mengingat tentang kuburan yang sangat mengerikan Pak, kuburan. Rasulullah SAW saja bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'a minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan sama sekali, melainkan kuburan sangat menyeramkan, bukan karena hantunya. Bayangkan pian masuk ke dalam kubur serongan, tidak ada yang bisa menolong. Kemudian istri, ini kan misi istri di belakang itu. Bini pian tuh yang paling semangat menguburkan pian. Wallahi. Wujudan. Nah, Bah Saleh paling semangat menguburkan. Kalau seandainya ada tawar-menawar, Bu, laki pian kada usah dikubur. Oh, jangan, kuburakanlah kasih. Paling semangat. Dan setelah dikubur selesai, pulang. Anak pulang, bini pulang. Habis masa iddahnya nikah lagi sih. Kita serongan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan yang mengerikan. Kuburan. Pemandangannya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr lanaja Sa'ad ibn Mu'adz." Kalau seandainya ada yang selamat dari disempitkannya kuburan, niscaya yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal, saking solehnya ini sahabat radhiyallahu anhu, taharrak minhul arsh. Arsy Allah bergetar saking solehnya ini orang. Padahal beliau masuk Islam baru beberapa hari. Ini menunjukkan Pak, dalam agama Islam bukan ukuran banyak amal, tapi bagaimana amal tersebut berkualitas di sisi Allah SWT. Maka saya pesan di zaman sekarang, ya terutama yang sudah ngaji lama, bagaimana amalmu naik kelas. Bukan hanya sekedar tunai kewajiban.
Sedekahnya paling besar pahalanya, bukan hanya sekedar bersedekah. Salatnya paling besar pahalanya, bukan hanya sekedar salat. Kalau seandainya ada yang selamat dari sempitan kubur, maka niscaya yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena beliau meninggal, arasnya Allah bergetar saking solehnya orang tersebut. Tapi semuanya tidak selamat dari dhammatul qabr. Laqad dumma. Sungguh benar-benar disempitkan sesempit-sempitnya. Pemandangan sangat mengerikan. Tulang belulang menjadi satu, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi kalau seandainya orang tersebut adalah orang kafir, mujrim, atau fajir bahasa hadisnya. Dalam hadis Bara' bin Azib. Ketika orang fajir masuk ke dalam surga, ke dalam kubur, kemudian datang orang. Ya, ini pemandangan dalam kubur. Datang orang buruk rupa, pakaian buruk, bau busuk. Si mayit ini berkata, "Mana anta?" "Fawajhuka al-wajhu alladhi ya'ti bisyarr." Siapa engkau? Wajahmu tidak mendatangkan kebaikan, wajahmu mendatangkan keburukan. Apa jawab orang tersebut? "Ana amaluka talih." Aku amal burukmu. Fawallah, lihat nih. Mengapa mengingat kubur akan semangat beramal? Fawallah, ma alimtuka illa kunta sari'an fi ma'siyatillah wa bati'an an ta'atillah. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau di dunia kecuali engkau sangat semangat kalau urusan maksiat, sangat lambat kalau urusan ketaatan. Nih, yang sudah ngaji lama tapi sering masbuknya masbuk paling terakhir lagi. Apabila itu masbuk paling terakhir itu, Pak? Sebelum salam. Rasulullah SAW mengatakan, "Mazala qaumun yata'akhirun hatta yu'akhiruhumullah." Masih saja orang-orang terlambat di dalam salat berjamaah sampai Allah akhirkan dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Habis itu apa yang terjadi? Dibukakan pintu, ini masih dalam kubur, Pak. Dibukakan pintu dari neraka. Fayati min sumumiha wa humumiha. Datang bau busuknya, bau busuk darah, bau busuk nanah penghuni neraka. Summa afrishu lahu minan nar. Bentangkan permadani dari api. Ya, itu baru di mana? Makanya sebenarnya Pak, orang kalau sudah dikubur, ketika dia dapat nikmat kubur, maka dia sudah tahu tempatnya. Surga. Neraka. Orang ini tadi ketika sudah dapat seperti itu, kemudian disempitkan lagi kuburannya. Hatta takhtalifa adla'u. Sampai tulang belungnya menjadi satu. Saat dalam keadaan demikian, dia berkata, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan dibangkitkan kiamat. Karena dia tahu fase setelah ini lebih dahsyat, lebih sadid, lebih sangar siksanya. Orang beriman bagaimana, Pak? Setelah kuburannya dilapangkan, kemudian datang orang, wajahnya bagus, bajunya rapi, kemudian baunya wangi. Orang ini bertanya, "Man anta?" "Fawajhuka al-wajhu alladhi ya'ti bil khair." Siapa engkau? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Apa jawab orang ini? "Ana amaluka salih." Aku amal salehmu. Wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an an ma'asatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu dahulu. Di mana dahulu, Pak? Kecuali engkau semangat mengerjakan ketaatan dan lambat dalam mengerjakan maksiat. Apa yang terjadi padanya? Iftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu untuknya ke surga. Fayati min rihiha wa tibiha. Datanglah bau wangi surga. Kemudian afrishu lahu ilal jannah. Bentangkan untuknya permadani menuju surga. Kemudian orang ini berdoa, "Rabbi aqimis-sa'ah kaima arji ila ahli wa mali." Ya Allah, bangkitkan hari kiamat agar aku bisa berkumpul dengan bapak, ibuku, orang tua, dan anak-anak istriku. Silahkan pilih, Pak.
imma ila jannah wa imma ila iman. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kiat pertama agar seseorang semangat beramal ibadah yaitu mengingat kematian. Kiat yang kedua adalah qanaah. Semangat beramal ibadah dengan qanaah. Puas dengan pemberian Allah. Apa pengertian qanaah? Ada 3, Pak. Unsur qanaah ada 3. Yang pertama, al-istighna bil mawjud. Mencukupkan dengan yang ada. Yang kedua, ada mutafaqud bil mafqud. Tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, ar-ridha bil mawjud walau duna kifayah. Rela dengan apa yang Allah berikan walaupun kurang dari cukup. 3 unsur qanaah. Tidak mencukupkan dengan yang ada, tidak mencari yang tidak ada, ridha dengan pemberian Allah walau kurang dari cukup. Dan itu sering terjadi, Pak, kita tidak qanaah. Contoh makan. Belum pernah diundang orang di sebuah kota. Kemudian makanan yang paling ulun suka berkuah, pedas-pedas, panas-panas, bakso, soto, rawon, dan seterusnya. Diajak habis kajian makan bakso. Nah, ini Ustaz pinanya hendak bakso. Habis itu sudah bepaluhan, kepadasan, nyaman pokoknya. Karena baksonya enak. Datang kawan, gimana Ustaz baksonya? Masya Allah. Belum pernah dapati bakso di daerah ini seenak ini. Ustaz tahulah, bakso sebelah sana lebih nyaman daripada ini. Kenapa kada dibawa ke sana? Ini kurang qanaah. Kita sering sekali di dalam kehidupan kita kurang qanaah. Akhirnya kita tertipu dengan dunia. Nyari. Yang lebih daripada yang sudah kita miliki. Padahal yang kita miliki ini air. Dengan segini, kemudian banyak yang kosongnya. Ini menurut orang yang tidak punya air sangat berharga. 3 unsur qanaah tadi. Mencukupkan dengan yang ada. Tidak mencari yang tidak ada. Dan ridha dengan yang ada walaupun kurang dari cukup. Ya. Dan ulun pernah baca buku. Ini masih dipertimbangkan ya. Ulun pernah baca buku. Termasuk tanda orang qanaah adalah mencukupkan dengan istri 1. Nah, setuju Bu? Nah. Mencukupkan dengan yang ada, tidak mencari dengan yang tidak ada. Ulun hendaknya itu setai tinggi, rambut lurus, putih, itu belum kabato. Ya. Dan ridha dengan apa yang ada walaupun kurang dari cukup. Kurang setai. Ya, walaupun kurang dari cukup. Cukupkan dengan yang ada. Tapi ini bacaan ulun tapi masih dipertimbangkan ya, bukan hukum syar'i ya. Saya tidak mengatakan hukum syar'i. Maka pada ikhwan dirahmati Allah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nas." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan dengan kekayaan qalbu. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslam." Sungguh orang beruntung apabila dia masuk Islam, berserah diri kepada Allah. Wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki dengan rasa puas pemberian Allah. Wa qanna'ahu Allah bima atah. Dan Allah berikan rasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dari sisi mana Ustaz bahwa itu akan menambah amal? Karena kalau orang sudah puas dengan pemberian Allah, walau kurang dari cukup, dia mencukupkan dengan ada, tidak mencari yang tidak ada, maka dia akan sibuk dengan yang lebih utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita semangat untuk beramal ibadah adalah mengingat tentang
ahwalul akhirah. Keadaan-keadaan akhirat. Tadi kita sebutkan tentang kuburan. Yang ketiga, mengingat tentang keadaan-keadaan akhirat. Seperti jalan di atas sirat. Wajib, kita semua wajib jalan di atas sirat. Allah berfirman dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Tidak ada di antara kalian kecuali akan menjalani sirat. Sirat adalah sebuah jembatan dibentang di atas matnu jahannam, di atas neraka jahannam. Dan sifatnya ada 6. Perhatikan Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, dahdun mazillah, licin menggelincirkan. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban, ahaddu minas saif adaqqu minas sya'ar. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Di dalam hadis riwayat Muslim juga, alaihi kalalib wa hasak. Di samping-sampingnya ada besi bengkok yang diperintahkan untuk mengambil orang yang diperintahkan untuk diambil. Dan yang keenam, yang terakhir ini luar biasa, gelap, sirat gelap. Seseorang akan berjalan sesuai dengan cahaya, dan cahaya sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Mengingat sirat, semangat untuk beramal. Di antara amalannya adalah basyiril masya'ina fil dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumil qiyamah. Beritakan kabar gembira orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid-masjid mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan saya pesan, ini kemarin juga di Batu Licin saya sebutkan, saya pesan, ini saya dapatkan faedah dari Syekh Abdul Razak dan Muhsin Al-Badr hafizahumullah, yang ingin dicukupkan kehidupannya per hari, seriuslah mengurus waktu paginya. Yang ingin dicukupkan apapun, kecukupan harta, kecukupan tahta, kecukupan wanita, keluarga sakinah, tidak ada yang menggoyang keluarganya, dan seterusnya. Tenang hati, nafas bisa dalam, kemudian tidur bisa nyenyak, kecukupan. Seharian penuh. Maka kerjakan hal yang berikut. Yang pertama, saat adzan subuh jawablah adzan. Yang kedua, berdoa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian yang ketiga, kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Yang keempat, berdoa antara adzan dan iqamah. Yang kelima, sholat subuh berjamaah. Yang keenam, zikir setelah sholat subuh. Yang ketujuh, zikir pagi. Itulah orang-orang yang serius ketika mengurus waktu paginya. Maka yakini baik-baik, itu akan mencukupkan kehidupanmu sampai akhir hari. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ahli tafsir, ulamanya para sahabat. Ketika beliau mengerjakan itu, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atala'atis syams?" Apakah matahari terbit? Kemudian para sahabat yang menjawab, "Belum." Kemudian setelah terbit, beliau mengatakan, "Alhamdulillah alladzi aqalana li hadzal yaum." Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan untuk kita hari ini. Dan para ulama mengatakan, perhatikan, yaumuka mithlu jamalik in amsakta awwalahu in qada akhirahu tabi'aka akhiruhu. Harimu seperti ontamu. Jika kamu memegang onta yang pertama, maka onta-onta yang lain akan mengikutinya. Antum lihat enggak? Pernah lihat enggak foto ada onta, belakangnya onta, belakangnya onta, betul? Ya. Itu caranya agar ontanya tidak kemana-mana, pegang depannya. Maka onta yang lain akan mengikuti. Begitulah gambaran hari seseorang yang serius mengurus waktu paginya, niscaya harinya sepanjangan akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ini juga latif, ini hal yang sangat menarik dari perkataan beliau. Beliau mengatakan, yaumuka mithlu syababik. Harimu bagaikan masa mudamu.
Man syabba ala syai' syabba alaih. Jika dia serius di waktu pagi mengurusnya dengan 7 perkara tadi, maka dia akan diurus dengan baik oleh Allah sampai akhirnya. Karena siapa yang mempunyai kebiasaan baik saat muda, maka dia akan bawa kebiasaan baik itu saat tua. Dan tua dimulai dari umur 40. Ulun sekarang 47, Pak. Adik-adik ulun yang berumur 40-an, 30-an, 20-an, belasan, ambil dari orang yang mungkin lebih tua daripada antum. Meskipun di sini banyak kakak ulun, paman ulun, kai-kai ulun. Perhatikan baik-baik. Yang mempunyai kebiasaan baik saat muda, dia akan bawa kebiasaan itu saat tua. Dan sebaliknya. Yang mempunyai kebiasaan buruk saat muda, dia akan bawa itu, kalau dia tidak bertobat, dia akan bawa saat sudah mulai umur 40. Harus antum percaya akan hal ini. Jangan biasakan keburukan saat muda. Kalau sudah umur 40 susah merubahnya. Karena dia adalah umur kesempurnaan manusia. Makanya para rasul, para nabi diangkat di umur 40. Baik. Itu yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang keempat sebelum terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, agar kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jadikan contoh teladan kita para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa yang paling melekat dari mereka? Apa karakteristik mereka sehingga membuat kita beramal saleh? Jawabannya adalah mereka sangat berorientasi akhirat. Sangat berorientasi akhirat. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Itu yang ada selalu dalam benak mereka. Makanya perhatikan. Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Ketika mau meninggal dalam keadaan sekarat, beliau menangis. Kemudian ditanya, "Ma yubki? Apa yang menyebabkan kau menangis? Ahli hadis, kenapa menangis? Banyak amalmu, banyak amal solehmu." Beliau mengatakan, "Akhafu an uslabal iman, indan." Aku takut untuk dicabut keimanan saat mati. Selalu orientasinya selamat di akhirat. Itu yang ada dalam benak mereka. Bagaimana saya selamat di akhirat? Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Qulubul abrar mu'allaqatun bima khutima lahum." Orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah, saleh, mereka hatinya selalu terpaut. Saya akhir hidupnya bagaimana, di mana, sedang ngapain? Saya jadi ingat perkataan Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan, beda jauh antara seorang yang di malam hari sebelum tidur, istri di sampingnya tidur, sedangkan dia masih asik scroll yang haram-haram. Sampai ngantuk. Dibandingkan dengan orang ini, tetap dia juga megang HP, tetapi yang dia baca adalah bacaan-bacaan tidur yang semuanya tauhid. Sampai dia selesai bacaannya baru dia tidur. Syaitan bainahuma. Beda antara kedua orang ini. Hati-hati Pak, orientasikan kehidupan kita bagaimana agar selamat setelah mati. Yang terakhir, agar kita semangat beribadah kepada Allah, menjadikan dunia sebagai ladang beramal, sehingga memetiknya di akhirat, berdoa kepada Allah. Manusia lemah Pak. Ada kaidah menarik. Saya beberapa bulan yang lalu, sebulan mungkin, baca kitab bersama Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Salah satu kitab yang kita baca, kita 3 hari baca kitab, tiga kitab selesai. Salah satu yang kita baca, Ar-Risalah At-Tabukiyah. Sebuah surat yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah pada saudara-saudara kaum muslimin yang berada di daerah Tabuk. Ada perkara menarik Pak. Tentang doa ya. Ini saya cerita ini karena berkaitan dengan doa. Perhatikan baik-baik.
Beliau mengatakan, "At-tauhid al-matlub minal 'abdi huwal fararu minallah ilaih." Tauhid yang dituntut atas seorang hamba adalah lari dari Allah kepada Allah. Apa maksudnya? Ingat kata dari dan kepada. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa tahta min wa ila sirrun azimun min asrarit tauhid. Dan di bawah kata dari Allah dan kepada Allah ada rahasia-rahasia yang agung dari rahasia-rahasia tauhid. Apa maksudnya, Pak? Berkaitan dengan doa. Ketika kita meyakini bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Itulah syariat dari Allah. Dan tidak bisa kita semangat beribadah kecuali minta pertolongan kepada Allah. Selalu seperti itu, Pak. Dan begitulah kehidupan manusia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Oke, syariat itu dari engkau ya Allah. Tetapi ibadah ini tidak akan bisa kita kerjakan kecuali hanya minta pertolongan kepada engkau. Selalu gunakan dua kata ini. Min wa ila. Dari dan kepada. Di dalam menghadapi musibah yang buruk. Kematian, kekurangan harta, macam-macam musibah yang buruk. Pakai kaedah ini sangat melegakan hati. Min wa ila, dari Allah. Ingat, itu semua ketetapan dari Allah. Dan tidak bisa kita menghadapinya dengan baik dan benar kecuali minta pertolongan kepada Allah. Ini aturan bulan ini Ustaz, saya untung 50 juta. Tapi ternyata cuma 10 juta. Agar tenang. Tidak mudah menggerutu. Apa? Yakini itu sudah tertulis di lauhul mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan itu ketetapan dari Allah. Dan tidak bisa menghadapinya dengan baik kecuali minta pertolongan kepada Allah. Kaedah, Pak, itu kaedah hidup. Min wa ila. Di situ kita tenang. Bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Pak, kita kadang-kadang terlalu bersandar dengan kekuatan kita. Ini yang saya katakan tadi. Ustadz kita sering mengajari kita tentang tauhid. Salah satu ajarannya adalah tidak berdoa kepada orang mati. Tidak memakai jima. Tidak percaya kepada dukun, tukang sihir, tukang ramal. Oke, bagus itu. Tapi lupa. Salah satu tauhid yang dimatlub adalah diminta dari kita adalah sangat bergantung hanya kepada Allah. Saya Pak, jujur. Ini tahun ke-7 saya mimpin pesantren. Masih dipercaya oleh yayasan. Tidak ada yang bisa mengobati kenakalan remaja. Jangankan anak-anak remaja umum di luar pesantren. Di dalam pesantren. Anak-anak saya, santri-santri saya. Tidak bisa kita mengobati kenakalan-kenakalan mereka. Kenakalannya banyak. Ya, banyak. Dengan hanya sekedar peraturan. Makanya yang paling kita tanamkan 3 hal. Cintai Allah muna. Yang kedua, takut. Ilmu yang sebenarnya adalah takut kepada Allah, bukan banyaknya hafalan. Yang ketiga, mintalah pertolongan kepada Allah untuk menghadapi agar engkau tidak terperosok ke dalam maksiat. Ini kepada orang tua, wali-wali santri, saya katakan tanamkan itu kepada anak. Kita nih Pak, mata terbatas, telinga terbatas, tangan terbatas. Buat peraturan seketat apapun, sedisiplin apapun. Saat kita sudah tidak melihat, tidak mendengar, tidak tahu, mereka akan menyimpang. Apalagi kalau sudah di rumah, dikasih HP, wifi,
internet tanpa batas, di kamar sendirian, kamar mandi di dalam kamar. Kapan mau makan tinggal pesan online misalnya. Jarang untuk bertemu dengan orang tua, tidak pernah makan bersama, ngobrol dengan ayah apalagi sangat jarang, karena ayahnya memang sudah pandai sana lama makeup. Dan itu sebuah kekeliruan fatal dari seorang ayah. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang dia jadikan pendidikan, meskipun dia di pesantren, yang dia jadikan tontonan adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang bisa mengatasi itu Pak, kecuali 3. Menanamkan cinta kepada Allah, menanamkan khasyatullah, takut kepada Allah karena mengenal Allah. Bukan hanya takut kepada Allah, tapi takut karena mengenal Allah. Itu namanya khasyah. Al-khawf ma'al ma'rifah itu namanya khasyah. Kemudian yang 3, sangat bersandar kepada Allah. Nah, kadang kita dapati Pak, para santri saya kalau sudah pulang dari liburan lama, ke bulan Ramadan biasanya, masuk dalam halaqah itu kosong pikirannya. Ini saya di mana, dunia mana? Yang biasanya subuh terlambat, yang biasanya begadang malam, yang biasanya nonton hal yang haram. Ya. Dan itu kadang difasilitasi oleh orang tua atas nama sayang dan kasihan. Saya dulu ketika masih kuliah di Madinah, kerjaan kita Pak, kampus Masjid Nabawi. Saya nggak tahu di mana lapangan sepak bola, di mana tempat nge-gym, di mana tempat berenang, saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Bukan haram ya, tapi memang nggak tahu. Karena yang dalam benak saya adalah waktu itu kita datang ke sini belajar. Pulang ke Indonesia, itu kan 1 kali sholat di Masjid Nabawi kan 1000 sholat pahalanya. Ya gini berhari-hari, berbulan-bulan. Pulang ke Indonesia, sampai di ibu kota, lihat setengah paha perempuan. Ke depan salah, ke belakang salah, kanan kiri, depan bawah salah. Seakan-akan itu meleleh gunung pahala. Nah itu persis tuh. Santri yang hampir beberapa bulan di pesantren, dididik sedemikian rupa, tidak ada yang dia lihat kecuali Quran, tidak ada yang dia ucapkan kecuali hal-hal yang bermanfaat. Pulang ke rumah langsung selesai. Siapa yang merusak? Lingkungannya, rumah. Maka itu semua bisa kita dapatkan dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu. Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma hdini wasaddid. Ya Allah, beri aku petunjuk. Bimbing aku dalam kebenaran untuk beramal saleh. Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nah, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Sengaja saya panjangkan karena ini pertama kali saya datang ke Kota Baru. Biar sekalian jarang ada mengundang lagi. Habis itu terserah, silakan kepada pembawa acara apakah ada pertanyaan ataukah tidak karena sudah larut malam. Tapi kalau saya di Masjid Imam Syafi'i ini memang selesai jam segini. Dan kadeda yang wani menghentikan ulun di Masjid Imam Syafi'i. Baik, silakan. Baik, alhamdulillah kepada jemaah sekalian kita telah mendengar nasihat yang sangat luar biasa banyak, nasihat yang luar biasa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya masuklah kita pada sesi tanya jawab. Nah, ada juga pertanyaan. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan ditanya langsung kepada Ustaz boleh, atau melalui tulisan kalau mungkin masih supan-supan bisa tulisannya diestafetkan saja ke jamaah yang ada di depan. Ya 10 menit lah. Ya, kita jam 9 selesai. Jam 9 sama sholatnya selesai. Silakan.
Yang bertanya ulun kasih hadiah. Tafadhal. Ulun tadi dapat dengar dari panitia masjid bahwa di sini jarang bertakun. Silakan jika ada yang bertanya. Jika tidak kita cukupkan. Atau ini ulun akan habiskan dulu dengan cara siapa yang paling tua di sini? Pian berapa umur? Kai soleh nggak Pian nih? Kai soleh kah? 84. Kai soleh kah? Lain. 84. Ada yang lebih dari 84? Baik. Apa buku yang cocok kesampian lah? Cara mudah mengurus jenazah. Atau yang lain. Zikir, doa dan perbuatan mengusir syaitan. Baik. Kenapa ulun pilih yang tua? Ini ada pengalaman menarik. Suatu ketika kita dulu di Masjid Nabawi itu bisa di saf pertama, tidak seperti sekarang susah. Saf pertama mudah dulu. Karena saf pertama itu dulu bukan seperti sekarang. Sekarang kan saf pertamanya adalah raudhah. Sedangkan dulu saf pertamanya itu di imam di depan, beberapa saf gitu. Nah, kita bisa duduk di situ. Nah, saya apalagi kalau sudah sholat asar, sholat maghrib, kita bisa pertama biasanya. Kemudian suatu saat saya sholat bisa pertama, ada orang tua. Kalau tidak salah beliau dari India atau Pakistan karena pakai surban. Kemudian beliau colek saya dan ngomong pakai bahasa Urdu. Saya tidak paham, tetapi saya paham maksudnya. Yang jelas bukan nahihe ya. Kemudian beliau mengatakan, seakan-akan beliau ingin berkata begini. Kalau sudah iqamah, colek saya. Supaya saya tahu iqamah. Kalau imam takbir, beritahu saya. Colek saya. Ini menunjukkan apa Pak? Pendengarannya berkurang. Karena saking tuanya. Kemudian yang menarik lagi, beliau ketika sholat tidak mau duduk. Beliau sholatnya pakai tongkat sambil bergetar. Getarnya benar-benar bergetar. Nah, saya jadi ingat perkataan para ulama salaf terdahulu. Yang mana dalam keterbatasan mereka tetap semangat untuk beribadah. Para ulama salaf dahulu mengatakan, hadzal ladzi at'abana ba'da. Orang ini yang menyusahkan kita setelah meninggal dia. Apa maksudnya? Kita sehat tidak bisa sesemangat itu. Itu akan memberatkan kita pertanyaannya di akhirat gara-gara ada pian-pian yang sudah berumur tetapi masih duduk di majelis ilmu dari awal sampai akhir. Itu yang tua-tua, yang muda-muda, yang tidak ikut pengajian akan dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut. Paham maksud saya? Makanya mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Taib. Pertanyaan yang kedua, siapa yang paling anum